Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kirani Mahwati, NIM 200591101, Prodi Manajemen. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku asertif. Berikut adalah pengertian perilaku asertif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cawod dalam Savitri 2014, perilaku asertif adalah tentang menjadi terbuka, langsung, jujur, dan langsung pada tempatnya dari pikiran, perasaan, kebutuhan, atau hak-hak seseorang tanpa kecemasan yang tidak beralasan. Yang kedua, menurut Alberti dan Emmons dalam Rosita tahun 2010, perilaku asertif adalah perilaku yang membuat seseorang dapat bertindak demi kebaikan dirinya, mempertahankan haknya tanpa cemas, mengekspresikan perasaan secara nyaman, dan menjalankan haknya tanpa melanggar hak orang lain. Yang ketiga, menurut Civil dalam Savitri tahun 2014, perilaku asertif adalah tentang menjadi terbuka, langsung, dan jujur. Perilaku asertif tentang dipusatkan dan meminta apa yang diinginkan atau diperlukan selagi orang lain itu juga mempunyai kebutuhan. Jadi dapat disimpulkan perilaku asertif adalah kemampuan untuk berterus terang, menjadi terbuka, langsung, dan jujur. Perilaku yang membuat seseorang bertindak demi kebaikan dirinya, mempertahankan haknya tanpa cemas, mengekspresikan perasaan secara nyaman, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek-aspek asertivitas. Yaitu yang pertama, mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman. Yang kedua, menyatakan pendapat secara langsung, tegas, dan positif. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. Yang keempat, mampu membela diri sendiri. Dan yang kelima, tidak mengabaikan hak orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku asertif. Yang pertama yaitu meminta bantuan, kemampuan individu untuk meminta bantuan, serta bertanya kepada orang lain secara langsung dengan penjelasan yang singkat dan jelas. Yang kedua, menolak permintaan, kemampuan individu untuk menolak sesuatu dengan cara yang sesuai. Individu yang asertif mampu untuk menolak permintaan dengan penjelasan yang singkat. Yang ketiga, menyatakan ketidaksetujuan orang lain. Kemampuan individu untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan cara yang sesuai. Yang keempat, bicara asertif. Individu menyatakan pendapat dan mengekspresikan perasaan secara terbuka dan jujur. Yang kelima yaitu memberikan pujian. Kemampuan individu memberikan pujian kepada orang lain sesuai dengan yang dirasakan. Memberikan pujian adalah salah satu perilaku asertif yang lebih mudah dan menyenangkan. Pujian diberikan sesuai dengan kondisi dan cara yang tepat. Yang keenam, menerima pujian. Kemampuan individu untuk menerima dan menghargai pujian dari orang lain dengan tulus. Yang ketujuh, mempertahankan kontak mata. Kemampuan individu untuk menatap lawan bicara. Yang kedelapan, menyapa dan memberi salam. Individu mampu untuk menyapa serta memberi salam kepada orang yang pertama kali ditemui, serta usaha untuk memulai suatu pembicaraan. Yang kesembilan, memberikan keluhan. Kemampuan individu untuk memberikan keluhan dengan cara yang sesuai. Individu yang asertif mampu memberikan keluhan secara spesifik dan konkret. Memberikan keluhan ialah cara perilaku yang berorientasi pada tujuan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku orang lain sehingga kesalahan dapat diperbaiki dan kemungkinan tidak terulang kembali. Yang ke-10, menerima keluhan. Individu yang asertif akan menerima dan mengakui kesalahan, tetapi tidak akan menerima keluhan yang membuat dirinya merasa tidak adil. Selanjutnya yaitu komponen asertivitas. Komponen asertivitas terdiri dari yang pertama, kontak mata. Orang yang asertif mampu memandang langsung kepada lawan bicara,
untuk menampilkan ketulusan dan keterbukaan akan pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu postur tubuh, orang yang asertif, tegak, dan menampilkan postur tubuh yang aktif tetapi rileks dan nyaman. Hal ini untuk menegaskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, jarak atau kontak fisik. Orang yang asertif dapat memperhitungkan jarak yang tepat dalam berkomunikasi atau mampu menyesuaikannya. Yang kelima, isyarat. Isyarat dalam perilaku asertif dapat digunakan sebagai penekanan akan isi pesan, menampilkan perhatian, kehangatan, dan keterbukaan. Yang kelima yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah mampu digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan secara non-verbal. Yang keenam, nada, perubahan, dan volume suara. Orang yang asertif mampu menyesuaikan nada, perubahan, dan volume suara secara tepat dan pantas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kelancaran. Orang yang asertif menyampaikan apa yang ia pikirkan atau rasakan dengan jelas, lancar, dan tanpa ragu-ragu. Yang kedelapan, pengaturan waktu. Orang yang asertif mampu memperhitungkan waktu sehingga mampu menyampaikan hal yang ingin disampaikan kepada orang lain pada waktu yang tepat. Yang kesembilan yaitu mendengarkan. Orang yang asertif mampu mendengarkan dengan aktif. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan mampu memberikan umpan balik kepada orang lain. Yang terakhir yaitu isi. Orang yang asertif mampu memilih kata yang tepat untuk menyampaikan pikiran atau perasaannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu dampak asertivitas. Dampak positif perilaku asertif yaitu meningkatkan harga diri, meningkatkan kepercayaan diri, membantu dalam mempertahankan hak tanpa harus bersifat agresif. Selanjutnya membantu individu dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Dampak tidak berperilaku asertif, yaitu yang pertama meningkatkan perilaku seksual pranikah, perempuan yang menjadi korban seksual dan remaja yang menjadi korban bullying memiliki permasalahan dengan kurangnya asertivitas. Yang kedua, individu yang tidak asertif berfungsi secara pasif, bahkan cenderung untuk menjadi korban. Yang ketiga, rendahnya asertivitas memiliki hubungan positif yang tinggi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sosial, dan berbagai agresi internal. Yang keempat, dapat melemahkan kemampuan dan potensi. Penurunan bakat bukan hanya membahayakan kesehatan psikologis, tetapi juga fisik individu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Mira, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya kepada Cynthia, yaitu apa perbedaan perilaku asertif dengan agresif? Baiklah. Baiklah, Mira, saya akan menjawab pertanyaan dari Mira. Apa perbedaan perilaku asertif dan agresif? Yang pertama yaitu perilaku asertif menuntut keadilan, tetapi perilaku agresif hanya menuntut kemenangan saja. Yang kedua, seseorang dengan perilaku asertif mampu menyampaikan pendapatnya tanpa melukai perasaan orang lain. Sedangkan perilaku agresif menyampaikan pendapatnya dengan cara menyerang. Yang ketiga, perilaku asertif menghargai hak orang lain, namun perilaku agresif tidak menghargai hak orang lain. Baiklah, itu jawaban dari saya. Apakah Mira puas? Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah saya bisa mengerti. Baiklah, teman-teman, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.